Mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Samir. Oke, di video kali ini kita akan bahas untuk aplikasi ini. Tentunya buat kalian yang sedang mencari informasi, apakah aplikasi Samir ini ada DC lapangannya atau tidak, tepatnya di tahun 2025. Oke, jadi untuk aplikasi pinjaman online Samir, perlu kalian ketahui, saat ini masih resmi OJK. Hal tersebut bisa kalian ketahui ya, cari di website resmi OJK. Sisanya sekarang yang resmi ada 96 pinjol, termasuk dengan aplikasi Samir. Nah, sebelumnya di sini ketika kalian mau pinjam ya, sebenarnya tanpa download aplikasinya pun kalian bisa lihat contoh bunga-bunganya, kecil besarnya di bagian deskripsi aplikasinya. Caranya kalian tinggal klik dulu di bagian panah ini teman-teman ya. Nanti kalian bisa melihat perhitungan bunganya, besar atau kecil menurut kalian, itu dilihat dari sini. Dan ini adalah produk pinjaman. Di bagian sini berfungsi untuk kalian bisa mengetahui ya, berapa bunganya kecil atau enggaknya per tahunnya ataupun per bulannya. Dan di sini pun dicantumkan dengan beberapa contoh jika kalian memilih pinjaman nominal tersebut, maka bunga yang kalian harus bayarkan itu berapa dengan total tagihannya ya segitu. Dan juga di sini untuk email CS-nya juga, nomor-nomor kontaknya dicantumkan, berfungsi ketika kalian kehilangan data. Karena sebelumnya kan aplikasi Samir pernah ada kehilangan data ya. Contohnya kalian ketika pinjam uang di aplikasi Samir, udah itu kan ada sisa tagihan ya. Nah saat kalian udah beberapa hari nggak login, terus login ternyata tagihannya hilang, datanya nggak ada. Nah itu bisa mengembalikan data-data yang hilang tersebut. Nah, terkhusus untuk aplikasi Samir sendiri, di sini yang kita bahas juga adalah mengenai orang-orang yang gagal bayar. Jadi, terkhusus buat orang yang gagal bayar di aplikasi Samir, begitupun yang telat bayar ya, ada yang didatangi ataupun yang enggak. Tapi kebanyakan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah bercerita juga, jika di lapangan aplikasi Samir ini memang suka turun ke lapangan. Bahkan ada yang 2 kali datang. Nah, jadi aplikasi pinjaman online ini, selain itu juga tentunya banyak orang yang mengeluhkan itu dari aplikasi ini ya dari bunganya teman-teman. Nah, maka dari itu sebelum kalian meminjam, harapnya kalian lihat dulu informasi-informasi orang-orang yang sudah meminjam, termasuk orang yang sudah telat bayar ataupun gagal bayar. Namun intinya, aplikasi ini resmi OJK. Adanya OJK dan EFI artinya ketika kalian mengalami gagal bayar, ketika gak ada uang banget ya gak bakalan dipaksa buat bayar kayak gitu teman-teman. Paling mereka akan terus menagih seperti itu. Tapi mereka tidak memaksa kalian bisa harus membayar saat itu juga. Tapi kalau misalnya galbay sebenarnya aman. Yang gak aman itu kalau misalnya masuk slik. Nah kalau menurut kalian masuk slik itu tidak aman dan masuk by checking tidak aman, artinya galbaynya tidak aman. Seperti itu teman-teman. Nah buat kalian punya pengalaman berbeda, silahkan tulis aja di kolom komentar seputar aplikasi Samir ataupun pinjol lainnya, ataupun yang mau nanya aplikasi pinjol lainnya, silahkan juga tulis di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas lagi, yang pasti kita akan bahas terus.